Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Faturrahman dari Prodi S1 Teknik Elektro angkatan 2018, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian catu daya dengan regulator tegangan. Pertama tuh ada apa itu rangkaian catu daya, apa itu regulator tegangan, dan apa sih fungsi dari catu daya menggunakan regulator tegangan IC. Yang pertama itu rangkaian catu daya. Rangkaian catu daya atau yang biasa kita sebut power supply adalah suatu rangkaian elektronik yang mengubah arus listrik bolak-balik yang biasa disebut AC menjadi arus listrik satu arah, yaitu DC. Hampir semua peralatan elektronik membutuhkan catu daya. Ini salah satu contoh rangkaian catu daya yang dimana input di sini kita berikan AC dengan tegangan 220 volt, outputnya akan berubah menjadi DC dengan tegangan 5 volt, yang menandakan bahwa dimana apabila kita memberikan input AC pada suatu rangkaian catu daya, outputnya akan berubah menjadi DC. Kemudian regulator. Apa sih regulator itu? Regulator adalah rangkaian regulasi atau pengatur tegangan keluaran dari sebuah catu daya agar efek dari naik turunnya tegangan tidak mempengaruhi tegangan catu daya sehingga menjadi stabil. Maksudnya adalah regulator di sini rangkaian regulator di sini kita menggunakan IC 7805 seri 7805 yang dimana kita berikan input AC sebesar 220 volt. Kenapa keluarannya 5 volt dengan arus DC? Karena rangkaian regulator ini menggunakan IC 7805 yang dimana apabila diberikan arus seperti apapun, tegangannya akan stabil, yaitu sebesar tegangan outputnya akan stabil, yaitu sebesar 5 volt. Kemudian regulator IC saat ini sudah banyak dikenal komponen seri 78 dengan regulator tegangan positif tetap dan seri 79 dengan yang merupakan regulator untuk tegangan tetap negatif. Ini salah satu rangkaian sederhana regulator IC yang dimana input di sini mau berapapun tegangannya, apabila melewati IC regulator yang seri di sini kita pakai seri 78, apabila melewati regulator IC maka outputnya akan sesuai dengan IC tersebut. Apabila di sini kita berikan regulator 78 IC regulator seri 7805, maka outputnya akan tetap 5 volt karena 78 ini adalah kode serinya dan 05 di sini misalkan adalah tegangan output yang akan keluar dari rangkaian tersebut. Jadi berapapun nilai inputnya, maka outputnya akan tetap stabil mengikuti dari IC regulator tersebut. Nah, ini adalah IC regulator tetap yang seri positif itu dengan kode 78 dan seri negatif dengan kode 79. Dua angka di belakang kode ini adalah indikator tegangan yang akan dikeluarkan dari IC tersebut. Apabila 05 maka tegangan keluarannya akan 5 volt, apabila 06 akan 6 volt, dan apabila 24 akan tetap 24 volt. Walaupun berapapun tegangan diinputkan dari AC-nya tidak stabil, maka apabila sudah melewati IC seri regulator ini, tegangannya akan stabil. Selanjutnya ada fungsi dari catu daya menggunakan regulator tegangan. Sebenarnya apa sih fungsi dari catu daya pakai regulator tegangan IC? Sebenarnya rangkaian regulator tidak hanya menggunakan IC, bisa juga pakai Zener follower, dan op-amp. Tapi di zaman sekarang ini yang semuanya serba praktis, rangkaian regulator lebih banyak menggunakan IC karena lebih efisien. Tapi kalau mau belajar tentang regulator dengan Zener, ini salah satu rangkaian sederhananya, Zener follower dan rangkaian op-amp, regulator op-amp. Dan apabila mau lebih mendalami, bisa mungkin datang ke situs ini untuk lebih mendalami tentang regulatornya. Di sini saya akan mensimulasikan
rangkaian regulator dengan menggunakan IC tegangan dengan menggunakan Proteus. Nah, saya di sini menggunakan Proteus versi 8.0. Pertama kita siapkan dulu device-nya, komponennya. Pertama kita butuh yang pasti alternator atau AC, harus dengan AC voltage. Kemudian kita butuh transformer kalau yang memang transformer kita pakai yang transformer atau trafo. Kemudian kita di sini butuh dioda bridge ya ini, kemudian kapasitor, kemudian kita juga butuh resistor dan LED sebagai indikator. Dan yang terakhir kita butuh pasti IC regulatornya, yaitu 8, kita pakai yang seri 12 saja. Oke. Sini kita coba rangkai dulu. Pertama kita rangkai AC tegangan inputnya, kemudian trafonya. Oke. Kemudian dioda bridge. Ya. Oke. Kemudian kita kapasitor, rangkai di sini kapasitornya, kita bridge aja. Oke. Kemudian resistornya di sini kita rotate juga. Kemudian LED sebagai indikatornya di sini. Sekarang kita rangkai dulu rangkaiannya. Oke. Oh iya, saya lupa ini buat isinya. Kita taruh di sini isinya. Oke. Kita sampai ke IC. Dan kapasitor. Kalau udah gini kita tinggal atur tegangan yang kita mau. Di sini kasih 220 volt tegangan inputnya dengan frekuensi 50 Hz. Kapasitornya di sini saya ganti 2500 ya, mungkin 200. Resistornya kita ganti jadi 1 kilo ohm ya. Oh ya, kita kasih kilonya dulu. Ya, kurang lebih rangkaiannya awalnya seperti ini. Nah, coba kita running. Apabila di running kemudian LED ini menyala, berarti rangkaiannya berhasil ya, yaitu ada tegangan yang keluar dari rangkaian tersebut. Sebagai indikatornya yaitu kita pakai LED ciptaan. Nah, di sini LED-nya menyala, artinya ada tegangan yang masuk dari rangkaian tersebut ke LED.
Tapi kita kan nggak tahu di sini tegangannya ada berapa, tegangan output dari IC-nya berapa. Jadi biar kita cek dulu, kita cek menggunakan DC voltmeter. Oke, kita taruh di atas, taruh di, oke, coba kita running. Nah, seperti yang dibilang tadi, walaupun di sini kita kasih tegangan 220 volt, tapi di sini kita tetap dapat tegangannya 12 volt, yang dimana tegangan 12 volt ini hasil dari IC tersebut, IC regulatornya, agar tegangan keluaran dari IC ini stabil, yaitu 12 volt. Karena ini kita pakai 7812, makanya karena keluar yaitu 12 volt. Oke, coba kalau kita mau tahu sinyalnya seperti apa, sinyal outputnya, sini kita pasang osiloskop. Oke, kita pasang osiloskop di sini, dan di sini sinyal sinusnya aja. Coba kita run. Ya, kurang lebih nanti sinyalnya akan seperti ini. Kita atur ke 1 volt. Nah, kurang lebih sinyalnya akan jadi seperti ini. Oke. Jadi ini adalah salah satu rangkaian sederhana regulator dengan rangkaian sederhana satu daya dengan regulator tegangan IC 7812. Nah, sekarang sekali lagi. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sinyal yang keluar akan seperti ini, outputnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon koreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.